Halo. Halo. Oke, kita langsung saja dimulai ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Dan selesai. Oke. Kita mulai membahas soal paket baru lagi karena yang kemarin sudah selesai. Nah, di sini ada tes potensi skolastik yang bagian pengetahuan kuantitatif. Nah, jadi di sini sengaja tidak aku masukkan literasi ya, karena aku pengen kita fokus ke hitungan dulu ya. Oke. Nah, kamu tes tanggal berapa, Dek, kemarin? Kamu tes tanggal Gimana? berapa? Kamu tes tanggal berapa? Dapat tanggal berapa? Oh, hari terakhir, sesi terakhir. Oh iya, kamu sesi terakhir, hari terakhir, oh iya. Oke, oke, masih panjang. Hari terakhir itu tanggal Mei ya? Mei tanggal berapa? 4 Mei. 4 4 Mei. Mei. 4 Mei, oke. Oke. Ya, digunakan waktu sebaik-baik mungkin ya. Kalau dapat sesi terakhir malah nanti biasanya dapat itu, dapat bocoran dari anak-anak yang sudah tes di sebelum-sebelumnya. Mungkin beda tipe-tipenya, tapi pasti materinya tetap sama. Oke. Nah, dapat kisi lah istilahnya. Oke. Langsung saja, yuk. Tidak usah berlama-lama, kita kerjakan soal 1 sampai 15. Nah, tapi kita hanya bisa berapa ini dalam sejam ini. Oke. Nomor 1. Jika A, apa itu? Ya, simbol itu ya daun ya. B sama dengan A dalam kurung B min A kuadrat B plus 5. A-nya 2, B-nya min 1. Maka nilai A daun B. Berarti di situ kita udah dikasih tahu. Nah, ini dasar, dasar banget ya ini. Kayak gini tuh. Berarti tinggal ngikutin perintah aja. Rumusnya udah dikasih tahu. Tinggal substitusi. Tinggal diganti A-nya 2, B-nya min 1. Berarti berapa, Dek? Min 1. Berarti A sama dengan B sama dengan 2. Kok min 1? A kan ini. A kali B min B-nya diganti dengan min 1. Min 1. Min 2 kuadrat dikalikan min 1 ditambah 5 tutup. Nah, hasilnya berapa? Yuk, selesaikan. Berarti 2 dikali apa? Yang ini diselesaikan dulu, perkalian diselesaikan dulu ya, yang tengah itu. Berarti berapa? Min 1 dikali dikurang 4 kuadrat. 4 kuadrat Itu berapa, di Dek? 4. 4 kuadrat. 2 kuadrat 4. Nah, 2 kuadrat 4 dikalikan min 1 ditambah 5. Nah, berarti sama dengan 2 dikali min 1. Nah, ini selesaikan dulu juga. Min 4 kali min 1 berapa? Min 4 kali min 1. Min 4. Hei, minus kali minus itu positif. Ya, negatif kali negatif ya positif. Berarti bukan minus 4, tapi berapa? Positif 4. 4. Nah, ditambah 5. Dah, berarti berapa, Dek? 2 dikali min 1 tambah 4 tambah 5. Berapa? Minus 2. Apanya yang minus 2? Minus 2. 2 kali min 1. Oh, enggak. Selesaikan dalam kurung dulu aja. Jangan kalikan ke dalam. Selesaikan dalam kurung ini dulu aja. Min 1 tambah 4 tambah 5. Berapa? Berapa?
Apakah bingung? Bilangan negatif, positif, masih bingung? 3 tambah Ya, 3, 4. 8. Anggap saja 4 kurangi 1, 3 tambah 5. Ya wes, 8. Gitu tak? Berarti tinggal 2 kali 8. Berapa 2 kali 8? 16. Berapa? 16. 16. Betul. Jadi enam belas jawabannya yang C ya. C. C. Nah, ini gampang ya. Matematika dasar nih. Oke, setelah itu hasil pengurangan. Nah, hasil pengurangan tinggal dikurangin aja. Berarti berarti ini kurangin ini. Nah, berarti berapa, Dek? 2x min y per 4 dikurangi x plus 3y per 3. Nah, yuk kurangin. Berapa, Dek? Kalau mengurangin pecahan, harus disamakan penyebut. Maupun itu penjumlahan atau pengurangan, jika penyebutnya itu masih beda, wajib disamakan. Ya, berarti 4 sama 3. KPK-nya berapa? 12. 12 betul. Berarti per 12. Berarti dikali berapa yang atas? Yang atas dikali Yang itu 3 yang ini. kali 4. Betul. Berarti langsung saja. 2x kali 3. 6x. 6x. Terus minus y dikali 3. Berarti 3y. betul. Berarti minus 3y. Min. Ya, min ya. Ya. Min dikurangi Ah, dalam kurung 4 kali x. 4 kali x. 4x. Terus selanjutnya berapa itu? 4 kali 3. 12y. Y, betul. 12y. Per ti per 12. Nah, hati-hati Dek, kayak gini ya. Di sini ada apa? Minus. Kalau minus harus buka kurung, ya. Biasakan buka kurung dulu, yuk buka kurung sek. 6x min 3y per 12 min. Nah, jadi penyebutnya karena udah sama, jadikan satu aja. Jadikan satu saja, biar ringkas. Berarti 6x min 3y min dalam kurung 4x plus 12y per 12. Ya, Dek, ya, buka kurung. Yang atas berapa, Dek? Min kali 4x. Berapa? Min kali 4x? Min 4x. Ya. Terus, min kali 12x. 12x. 12y. Eh, min 12y. Per penyebutnya berapa? 12. 12. Habis itu kurangin apa? Yang variabelnya sama. Yang X sama X, yang Y sama Y. Yuk, berarti 6x dikurangi 4x. Berapa? 2. 2x. Terus satunya min 3x min dua Min belas 9. y Berarti Oh, berapa? min. Min? Min 9. No, no. Min 3 min 12 sama-sama min. Berarti hutangnya bertambah. Min 3 min 12. Berarti Oh, 15. min ya. Min Min 15. 15 y
per 12. Berarti jawaban yang benar yang mana? Yang B, ya kan? B. B. Nah, oke. Lanjut. Nah, gampang ya. Ini pengetahuan kuantitatif gampang kok. Jika X tidak sama dengan 3, X tidak sama dengan 4, min 4, hasil perkalian X kuadrat min 9 per X plus 4. Dan X kuadrat plus X min 12 per X min 3. Berarti hasil perkalian. Berarti kamu disuruh ngaliin ini kali ini. Gitu ya. Yuk, kalikan dek. Berapa itu? X kuadrat min 9 per X plus 4 dikalikan X kuadrat plus X min 12 per X min 3. Nah, karena sama-sama X, kalinya tak ubah jadi titik. Nah, yuk dikalikan deh, berapa nih? Hmm. Bisa dicoret. Bisa dicoret nih kalau perkalian. Gimana? Jangan Kalau dikalikan perkalian dulu. bisa dicoret. Jangan langsung dikalikan. Kenapa? Kalau kamu kalikan itu jadinya X pangkat 4 nanti. X kali X kuadrat kali X kuadrat X pangkat 4. Nah, ini itu ada hmm, ada dia trik ya mainnya. Jadi X kuadrat min 9 itu diubah dulu, difaktorkan, Dek. Nah, jadi X kuadrat min 9 itu kalau difaktorkan jadi berapa? Jadi, nah, jadi misal nih aku punya A kuadrat min B kuadrat. Jadinya apa? A plus B dan dikali A min B. B plus A. Oke. Nah, jadi ini kamu perlu tahu sifat ini. Nah, berarti sama kayak itu. Kayak itu kan kalau itu X kuadrat min 9. 9-nya kan belum bentuk kuadrat. 9 itu berapa kuadrat? 3. 3 kuadrat. Berarti dia jadi apa? X plus 3 dan X minus 3. Ya kan? Nah, 3. berarti ini kita masukkan yuk. X plus 3, X min 3. Nah, per X plus 4. Terus dikalikan apa? Nah, ini juga kita faktorkan, Dek. X kuadrat plus X min 12. Yuk, perhatikan sini. X kuadrat plus X min 12. Cara memfaktorkan. Yang pertama, kalau bentuknya seperti ini, ya, X cari faktornya. X kuadrat berarti X kali X, ya. 12 itu berapa kali berapa? Kalau angka. 12 itu berapa kali berapa? Hmm. Dari yang kecil 2 kali. Jangan yang pakai 2. 2 kali 6 boleh. 2 kali 6. Tapi di situ nanti kita akan mencari selisihnya biar satu. Berarti yang apa? Bukan yang 2, tapi yang selain 2 kali 6, 4. perkalian 12. 4 kali? 3. Betul. Nah, berarti sini 3 kali 4. Nah, kan di sini ada minusnya, Dek. Nah, di sini ada minusnya. Berarti salah satu minus. Nah, berarti yang minus yang mana kira-kira? 3 atau 4-nya? Kalau kamu pengen plus X, pengen hasilnya positif. Yang 3, yang negatif 3 atau 4-nya? Kalau pengen hasilnya positif. Yang 3 nih. Betul. Karena kalau dikali, X kali min 3, min 3X. X kali 4, 4X. Kalau dijumlah, dia hasilnya X kan. Kalau hasilnya yang tengah sama dengan yang tengah juga. Nah, jadi hasilnya perjumlahan itu sama dengan tengah. Sudah dipastikan pemfaktorannya benar. Nah, berarti kita tinggal nyusun. Nyusunnya gimana? Nyusunnya ya udah depan sama depan
belakang sama belakang. Berarti X min 3 dan X plus 4 gitu. Paham? Paham ya? Taruh ke sini yuk. Berarti di sini X min 3 dan X plus 4 per X min 3. Adakah yang bisa dicoret? Ini sudah bentuk perkalian semua. Nah, jadi boleh coret atas bawah. Yuk. X min 3-nya sama X min 3, apalagi? X plus 4. X plus 4. Berarti sisanya berapa? 2 bulan. X plus 3 sama X min 3. Betul. X plus 3, X min 3. Nah, X plus 3, X min 3 tadi bentuk dari apa? Dari apa ini? Berarti loh. Dari kuadrat tadi. Berarti jawabannya apa? Oh, Bentuk dari ini toh. X kuadrat. Nah, X kuadrat min. X kuadrat min 3 kuadrat. Nah, atau kalau kamu bingung pakai itu, kalikan saja semua ke dalam. X kali X, X kuadrat. X kali min 3 min 3X. 3 kali X plus 3X. 3 kali min 3 min 9. Nah, kalau bingung pakai cara itu aja. Berarti jawabannya adalah X kuadrat min 9. Karena min 3 plus 3 itu coret. Nah, berarti jawabannya mana, Dek? Yang E. Gitu ya. Paham? Paham lah. Gampang kok. Pelan tapi pasti. Kalau kesulitan langsung tanyakan. Lanjut. Nanti setelah ini selesai kamu bisa kerjakan ulang tanpa melihat pembahasan. Dan ulang lagi. Kalau kamu ini masih dikiranya belum paham banget, ya diulang. Diulang kalau kamu belum belum bisa mengerjakan tanpa melihat pembahasan ya, nanti dipahami lagi sampai bisa, sampai ketemu hasilnya. Gitu ya. Nomor 4, lanjut ya. Untuk membuat seteko kopi dibutuhkan 4 sendok bubuk kopi dan M sendok gula. Jika digunakan 3 sendok bubuk kopi, banyak gula untuk menghabiskan bubuk kopi tersebut, yaitu, nah, kamu buat seteko kopi. Nah, ini kayak, anggaplah kamu kayak nongkrong-nongkrong sama teman buat buat kopi. Nah, terus kamu butuh 4 sendok bubuk kopi dan bla 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 sendok gula. Jika kamu menggunakan 3 sendok bubuk kopi, banyak gula untuk menghabiskan bubuk kopi tersebut yaitu. Nah, berarti berapa? Yang yang dicari M-nya. Bukan yang dicari Hmm, M-nya, ya. Tapi kamu kalau pengen buat 3 sendok, berapa gula gitulah iya. istilahnya. 3 sendok berapa gula? Nah, gulanya disimbolkan M, gitu loh. Berarti, Hmm, berarti mana? Yuk. Kok sendok beda? kopi. Oke. Berapa, Dek? Wait, wait, wait. Berapa, Dek?
Berarti nyari yang awal dulu gitu, yang 4 sendok. Berapa Yang sendok awal, gula? yang awal dulu itu yang mana? Yang 4 sendok bubuk kopi kan belum diketahui sendok gulanya. Loh, 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 loh. Se. Berarti caranya gimana, Dek? Hmm. Hmm? Gimana? Kamu coba problem solvingnya gimana? Anggaplah, nah, anggaplah X itu adalah jumlah gula, ya. Cuma buat kopi loh ini, ya. Anggaplah X itu jumlah gula. Nah, kalau kamu buat 4, ya, buat 4 sendok, nah, itu dibutuhkan M gula. Ya, perbandingan senilai deh ini. Kalau kamu buat 3 sendok, nah berapa gula? Gitu loh, Dek. Berarti ini penyelesaiannya dengan perbandingan perbandingan apa? Perbandingan ada dua, senilai atau berbalik. Perbandingan senilai atau berbalik nilai. Senilai. Nilai. Ya. Nah, berarti ya udah perkan aja. 4 per M sama dengan 3 per X. Yuk, terapkan. 4 per M sama dengan 3 per X. Nah, setelah itu diapakan? Setelah itu dikali silang. Lalalalalalala. Ya, apa ini? Nah, terus yuk. Kali silang, Dek. 4 kali X. 3 kali M. Berarti 4 kali X, 4 4 X. X. 3 kali M, 3 Ya. M. Berarti kan kamu butuhnya X, Dek. Berarti X sama dengan berapa? 3. Empatnya dipindah. Dipindah jadi apa? 4 dipindah cross Lagi. kanan. Dari bagi. Betul. Ya, 4 kali M. Nah, ini kan 3M. Ya, berarti jawabannya yang mana? A, B, atau C, D? A, B, C, D, E. Eh, Nah, betul. Jadi jawabannya yang E. Udah gitu, sesimpel itu dia sebenarnya ya. Jadi nggak usah bingung. Nah, gitu ya. Diperperkan aja. 4 per M sama dengan 3 per X gitu aja. Lalu kali silang ketemu deh pindah-pindah ruas. M sama dengan X sama dengan ya. Jadikan M. Oke, gitu deh. Lanjut, lanjut. Gas, lanjut. gas. Nomor 5. Nah, sebanyak 200 ekor bebek mampu menghabiskan suplai pakan dalam 50 hari. Supaya suplai pakan cukup untuk 80 hari, jumlah bebek yang harus segera dijual. Nah, berarti kamu eh, asumsikan dirimu sebagai peternak bebek. Kalau kamu punya 200 ekor bebek, nah, yang mampu menghabiskan 50 hari, sedangkan kamu punya pakan cukup untuk 80 hari.
Nah, berarti jumlah bebek yang harus segera dijual. Berapa, Dik? Berarti kan lebih ya ini. Enggak, Deng. 200 mampu menghabiskan 50. Berarti dia apa, Dek? Berarti dia terkait dengan waktu ya. Ya kan? Eh, Kalau semakin banyak bebek, hmm, semakin singkat pakane kuwi entek istilahnya. Kalau bebeknya sedikit, nah pakannya cukup untuk berjangka panjang gitu ya. nah, Berarti kita asumsikan kayak tadi ya, Dek yo. 200 ekor bebek itu bisa menghabiskan pakan dalam 50 hari. Nah, pertanyaannya kalau dari 80 hari. Nah, berarti kan kayak tadi, Dek. 80 hari itu bisa berapa ekor? Nah, X berarti kita cari X. Berarti ini menggunakan perbandingan apa? Senilai atau berbalik nilai? nilai Eh, kan tadi perbandingannya aja berbalik ini. berbalik. Kan kalau semakin banyak, Oh, pakannya semakin sedikit. Kalau ekornya, bebeknya banyak, makannya, pakannya cukup untuk jangka panjang. Jadi dia perbandingan berbalik ya. Berbalik nilai. Jadi perbandingan itu ada dua deh. Yang umum ya. Oke, berarti per pekan, Dek. Per pekan. Berarti kalau tadi kan 200 per 50. Nah, kalau tadi kan senilai itu ini per ini. Kalau berbalik, nah berarti atas per bawah sama dengan atas per bawah. Berarti berapa? 200 per X sama dengan 50 per 80. Jadi tinggal diper, kasih per bawahnya. Nah, tengahnya sama dengan. Gitu ya. Jadi pahami, pahami kalau senilai itu gimana, berbalik nilai gimana. Ya, intinya yang senilai itu pasti tidak terkait dengan waktu, jam, kecepatan, kayak kayak gitu. Ya, kalau berbalik nilai biasanya yang bisa diasumsikan berlawanan gitu. Oke, berarti tinggal kali silang kayak tadi deh. Berarti berapa? Nah, 200 kali 80 sama dengan 50 kali X. Berarti berapa? 50 kali X 50 X. sama dengan 200 kali 80. Enggak, Hmm, kamu kalikan dulu juga enggak apa-apa. Langsung saja yuk. Langsung saja jadikan X sama dengan. Berarti X sama dengan berapa? 200 kali 80. 50 kalau dipindah ke ruas kanan jadi apa? bagi Bagi. Bagi 50. Nah, kan dari sini kan kamu bisa coret-coret nolnya dulu. Nolnya seret. Seret. Nah, habis itu kan 200 bagi 5 gampang. 20 bagi 5 dulu juga boleh. Berapa? 5 bagi 5 1, 20 bagi 5. 4. Nah, berarti ini 40, sisa 40 ya. Nah, berarti tinggal dikali deh. 40 dikali 80. Berapa, Dek? 40 kali 8 ya? Nolnya kan udah dicoret. Berapa? 40 kali 8. Hmm, Berapa? Eh, se, 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 se. Ini nggak ada yang salah kah? 32. Kok 32? Banyak kali, 320. Malah banyak ini. 200 per X sama dengan astaga. Kok 50 toh?
Ini kebalik ya, ini kebalik. Jadi kalau berbalik nilai itu, ininya yang dibalik ya. Ininya juga dibalik ininya. Mana sih? Nah, ininya dibalik, Dek. Waktunya ini dibalik. Jadi yang 50 jadi 80, yang 80 jadi 50. Jadi dibalik. Nah, jadi berapa? Sini 80, sini 50. Nah, gitu ya. Balik. Kalau berbalik, berbalik jadi dibalik gitu ya. Jadi jangan diperpelangsung. Nah, berarti di sini jadi 80x, sini jadi 50. Berarti X sama dengan 200 dikali 50 per berapa? Per berapa? Yuk. 80. Nah, seret, seret. Nah, habis itu 8. 8-nya dicoret sama 20. Sama-sama bagi 4. 20 bagi 4 berapa, Dek? 5. 5. 8 bagi 4. 2. 2. Wah. Habis itu bisa dibagi lagi 50 bagi 2. Iyalah. Berapa? 25. Eh, 25 ya. Seret, seret 25. Berarti sisa apa? 25 dikali 25 5. kali 5. Berapa 25 kali 5? 125. 425. 125. Walah. 125. Ya, ya, ya. Sorry, sorry, Dek. Oke, berarti jawabannya yang E ya. Sip, sip. Oke. Jadi gitu nyarinya ya. Oke, lanjut yuk. Nomor 6. Juru logam dan las pertama dapat menyelesaikan pembuatan 10 meter pagar dalam 2 hari. Sedangkan juru logam dan las kedua dapat menyelesaikan 8 meter pagar dalam 3 hari. Jika mereka berdua bekerja bersamaan selama 6 hari, berapa meter pagar yang dapat dituntaskan? Nah, berarti dari soal ini kita memperoleh apa? Ada juru logam dan las, ya. Ya, Ada juru logam dan tukang las. Berarti kita tulis dulu yang diketahui biar jelas. Juru logam ngapain tadi? Juru logam. Eh? Oh, ini juru logam dan las pertama. Nah, juru logam dan las pertama. Berarti juru logam dan las satu. Dia ngapain? Dia menyelesaikan apa? Ayo. Menyelesaikan 10 10 meter. meter dalam 2 hari. Ya kan? Oke. Lalu kalau juru logam dan las kedua, dia ngapain? Pagar 8 meter dalam 3. Berarti dapat menyelesaikan 8 meter dalam 2 hari. 3 ding. 3 hari ya. 3 hari. Nah, jika mereka berdua bersamaan. Ya, jika mereka berdua bersamaan selama 6 hari. Nah, kalau dia collab, 1 dan 2 collab. Nah, selama 6 hari. Collabnya selama 6 hari. Berapa meter pagar yang dapat dituntaskan? Berarti tinggal
Dihitung. Berapa? Dikali kan. Gimana maksudmu? Oh iya, tinggal dikali. Apanya? Biar jadi 6 hari gitu toh. 10 kali 3 sama Selama 8 kali 6 hari. 2 gitu. Gimana? Enggak. Gimana, gimana? Coba, coba, coba. 10 tambah. Betul kok, betul kok. Kamu bisa menganalogikan seperti itu kok. Gampang. Berarti gimana? Gimana, gimana, gimana? Kan kita pengen mencapai 6 hari toh, Dek. Ya kan? Nah, kan ini Nah, udah 3 sama 2. ya, berarti ada komponen enamnya kan? Berarti kalau 2 ke 6 tuh Nah, kali berapa? Maksudmu gitu loh. Kali berapa? 2 ke 6. oh, Dari kali berapa kok? Oh. 2 ke 6 kali berapa? yang 2 kan 3. Betul. Yang saya yakin tadi. Alah, kini ra kena. Oh, bisa, 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 bisa. Error dikit ininya. Aku kena nih. Oh, udah. Berarti berapa? 3, betul. Yo, saya yakin. Yang bawah 3 ke 6 berarti 2 kali kali 2. 2. Betul, ya itu. Analogikan seperti itu saja. Yang gampang. Nah, berarti tinggal apa? Butuh apa? Butuh berapa? Sama-sama kalikan 2 semua. 2 semua. Yang atas kalikan 3 semua, yang bawah kalikan 2 semua. Jadi Dijadiin berapa? 2. Berapa? 30. 30. Saya yakin toh, Dek. Ojo ragu-ragu toh. Yo. Berarti sek pertama itu 30 meter. Sek kedua. Sek kedua berapa? 16 16 meter. meter. Nah, itu sama-sama jadi 6 hari. Ya udah, analogikan seperti itu aja. Walaupun cara yang aslinya itu lebih rumit. Gini aja, penak cara gampangnya. Nah, berarti tinggal dijumlah. Berapa kalau dijumlah? 6. 46. 46 meter. 46 meter. Betul. 100. Nah, 46. Ini kok macet toh. 46. 46 meter. Jawabannya yang D. Di Yeay. Yeay, lanjut. Gampang ya. Nah, ini intinya perbandingan-perbandingan. Ini materi bilangan ini. Yo, perbandingan uang Pugu, Ratih, dan Susi adalah 3 banding 5 banding 7. Jika jumlah uang Ratih dan Susi adalah N, selisih uang Puguh dan Ratih. Nah, berarti Puguh banding Ratih banding Susi adalah 3 banding 5 banding 7. Nah, kalau jumlah Ratih ditambah Susi itu adalah N, maka selisih uang Puguh dan Ratih itu berapa? Nah, berarti atau Puguh dan Ratih berarti R kurangi P. Berapa, Dek? Berarti kalau selisih tinggal selisihkan aja perbandingannya. Berarti kan kita cuma butuh apa? R sama P. Ya. R sama P yang ini. Nah, R sama P. Selisihnya berapa, Dek? 5 sama 3. Selisihnya berapa?
Ya 5 kurangi 3. Kan ini tanya selisih toh? Ya. Selisih per jumlah ya. Total yang diketahui. Nah, jumlah yang diketahui. Ya, jadi jumlah, tak tulis we, biar gampang. Jumlah perbanding, jumlah yang diketahui. Ngono we. Jumlah yang diketahui berapa, Dik? 15. Apanya Li yang 15? Seluruh seluruhnya atau oh Jumlah yang 8 diketahui 8. kok. Dapat dari mana kamu 8? Dari 5 sampai 3 atau seluruhnya? Nah, Yang seluruhnya diketahui iya. apa? Yang diketahui. Kan kalau R sama P itu yang dicari, bukan yang diketahui. Yang diketahui R sama S loh. Nah, berarti Oh, berarti jumlah yang diketahui berapa? R sama S 12. aja yang dijumlah. Berarti 12. 5 tambah 7 ya. Jadi yang teliti baca rumusnya. Berarti 2 per 12. Nah, 2 per 12 dikalikan total itunya, N-nya ya. Dikalikan N-nya, jangan lupa. Kali N. Kali N. Kali N. Nah, jadi dikalikan yang diketahui gitu ya. Berarti Kali berapa? 12 lah. Mm-mm. Berarti berapa? Ya. Berapa? Eh, Coret-coret. Bagi 2, 1, bagi 2. 12 bagi 2 berapa? 6 6. 6. Berarti jawabannya adalah 1/6 N. 6 N. Nah, berarti yang mana? Yang Oh, D. Gitu. Paham? Gampang toh? Ini ini dasar-dasar ini. Gampang. Lanjut ya. Lanjut. Nomor 8. Dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun bilangan kelipatan 5 yang terdiri atas 3 angka yang boleh berulang. Banyak bilangan yang dapat disusun. Nah, ini masuk ke materi peluang, Dek ya. Jadi ada angka 2, 3, 4, 5, 6. Akan disusun bilangan kelipatan 5. Ya, jadi kamu highlightnya ini. Kelipatan 5. Terdiri atas 3 angka yang boleh berulang. Nah, berarti kalau berarti kalau 3 angka itu dia satuan, puluhan atau ratusan? 3 angka itu berarti 3 angka. oh, ratusan. A, B, C ya. Kalau 3 angka berarti ya ratusan. Berarti angkanya ratusan. Yang kelipatan 5. Nah, berarti yang terdiri atas 3 angka yang boleh berulang. Berarti bilangan Hmm, kelipatan 5 selalu memiliki satuan 0 atau 5. Ya kan? nah, 5, ya. 10, 15, 20. Berarti akhirannya itu selalu 5 atau 0. Nah, berarti berarti variasinya apa aja? Berarti variasinya adalah ratusannya berapa, puluhannya berapa, satuannya berapa. Nah, berarti ada 3 angka nih.
Set, set. Nah, di sini itu ratusan, ini puluhan, ini satuan. Nah, berarti dari 5 angka itu, Dek. Dari 5 angka. Ratusan, kelipatan 5. Nah, berarti yang satuan itu cuma berapa? Dari angka 2, 3, 4, 5, 6. Kelipatan 5 berarti satuannya cuma bisa angka berapa? 0 sama 5. Nolnya emang ada. Ya, ya. Cuma ada 5. Nah, berarti cuma ada 5. satu. Cuma cuma 5 tok toh yang satuan, ya Hmm. kan? Berarti Hmm. cuma ada satu pilihan saja. Terus yang puluhan. Yang puluhan berarti bisa semua, ya kan? Bisa semua angka bisa. Yang penting akhirannya 5 gitu toh. Berarti bisa 2, 3, 4, 5, 6 masuk semua. Berarti total berapa? 5 angka. Yang depan juga semua. Banyak. Ya 5 angka. Artinya kalau 2, 3, 5, 3, 4, 5, 6, 4, 5. Pokoknya yang penting itu adalah akhirannya. Akhirannya 5. Mau tengah sama depan nih. Sembarang apa wae oleh. Nah, jadi 5 itu kepake semua. Nah, berarti tinggal dikali deh. Berarti 5 kali 5 kali satu. Berapa? 5 kali 5 kali satu. 25. 25. Berarti jawabannya yang A. Yeay. Gitu ya. Kalau nyari Hmm. ini peluang. Ini masih kemungkinan-kemungkinan ini. Nomor 9. Nah, dua kerikil akan ditaruh secara acak pada dua kotak berbeda dalam susunan 6 kotak seperti pada gambar berikut. Dua kerikil. Susunannya 6. Ya. Peluang dua kerikil tersebut tidak berseberangan. Nah, berarti pakai Rumus apa ya? Hmm. rumus apa? Kombinasi, permutasi kombinasi. Nah, ini masuk ke seperti itu, bab itu. Tapi pasti di SMK diajarin nggak tadi permutasi kombinasi? Diajarin? Enggak, enggak. Enggak, Eh, waduh. Nah, ini ki ya wis. Piye nek ini ki? Jadi harus paham dulu sebenarnya materinya ya. Tapi ya udahlah, kita ini aja. Kita ambil yang paling penting. Berarti kalau eh ada 6 kotak, ya, 6 kotak. Nah, misal kita namai ini kotak A, B, C, D, E, F. Nah, berarti ada berapa kotak? 6 kotak, seperti di 6. pernyataan. Nah, dari 6 kotak itu, kita disuruh milih dua kerikil. Tersebut tidak berseberangan. Nah, berarti berapa aja? A, D, B, A, B, E, B, C. kok B, C? Seberangan loh. Ini kenapa tuh ini? Seberangan ini piye? Seberangan ini bukan bersebelahan loh, Dek. A Oh, sama D, B, B sama E, F, E. C. Nah, V, F sama C gitu. Berarti ada 3 kemungkinan, ya kan? Berarti variasinya adalah error ini, error. Pennya error ini.
Yo, berarti apa dek variasinya tadi? A. A, D, B, E, F, F, C. C. Nah, jadi variasinya ada tiga. Nah, berarti berarti kita hitung kita hitung semua kemungkinan ya. Kita hitung NS-nya dulu, banyaknya. NS itu N semesta, Dek. Jadi banyaknya semua total. Nah, total yang bisa berseberangan, yang bisa bolak-balik ya. Yang dicari adalah yang tidak berseberangan soalnya. Kalau yang berseberangan ya tiga, tiga aja. Tapi yang dicari kan tidak. Nah, berarti kita cari NS-nya dulu banyaknya. Caranya pakai kombinasi, Dek. Ya, kalau kamu belum tahu, kombinasi itu rumusnya seperti ini. Nah, kombinasi. Jadi sebenarnya peluang itu materinya kompleks ya, kombinasi, permutasi, seperti itu. Nah, kombinasi itu simbolnya C, Dek. Nah, jadi NCX. Ya. Kalau ada NCX seperti ini, berarti ngitung kombinasinya gimana caranya? Rumusnya adalah N faktorial per N min X faktorial dikali X faktorial. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau aku punya, jadi tak kasih contoh dulu deh biar kamu gak bingung. Jadi kalau aku punya 5C2 atau 4C2 aja deh. Kalau aku punya 4C2 berarti gimana, Dek? Berarti, 4 faktorial per heeh, 4 faktorial per 4 min 2 faktorial faktorial kali 2 faktorial, kali gitu kan? 2 faktorial. Ya, Nah, berarti 4 faktorial per 4 kurangi 2. 2 ya. 2 Faktorial faktorial. kali 2 faktorial. Kamu tahu nggak Ya. faktorial itu apa? Apa ya? Eh Pernah tahu, pernah diurutkan tahu. kayak diurutkan, Betul, diurutkan. betul, betul, betul. Tadi pernah menemui faktorial. Asli ya, kalau kalau ada 5 faktorial, ya berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu. Kayak gitu sebenarnya. Jadi maju ya, mundur, mundur, mundur. Nah, berarti kalau ada 4 faktorial berapa? Gimana? 4 Yo, kali 4 3 kali 3 kali 2 kali satu. 2 kali faktorial? Cuma 2 kali satu. 1 2 faktorial ya, 2 kali satu. Wes, kali habis itu 1. coret-coret aja yang bisa. 2 bagi 2 coret. 4 bagi 2 juga bisa, tinggal 2. Berarti tinggal 2 kali 3 berapa? 6. 6. Jadi ini tuh hasilnya 6. Nah, udah paham ya? Jadi sekarang kamu disuruh nyari. Di sini kan totalnya 6, Dek. Sedangkan dipilih 2. Berarti 6C2 gitu ya. Berarti 6C2. 6C2 artinya ada 6. 6 kotak dipilih cuma 2 gitu ya. Jadi yang X itu selalu lebih kecil. Berarti gimana cara nyarinya ini? 6 faktorial. Ya, terus 6 kurang 2 faktorial cek banter kali toh. 2 faktorial. Terus Hmm, 6 faktorial adalah 6, 5, kali 5 4, 3, 2, 1 per 1 6 kurangi 2. kurang 2 4 faktorial 4 faktorial. kali Berarti 4 kali 3 kali 2 kali satu ya toh. Ini tuh hasilnya 4. Nah, terus kali 2 faktorial. Berarti 2 kali 1.
Tuh, tinggal coret-coret ya, Dek, yo. 4, 3, 2, 1. Coret semua. Seret. Seret. Nah, 2 sama 1. Kan 2 kali 1 kan 2. 2 coret sama 6. 6 bagi 2 berapa? 3, 3. Berarti sisanya berapa? 3 kali 5. 15. Nah, berarti N semestanya adalah 15. Jadi banyaknya kemungkinan yang bisa itu, Dek. Kalau dipilih dua kerikil, yaitu ada 15 kemungkinan. Nah, berarti tinggal kita masukkan. Berarti kalau ada 15, berarti dua peluang yang tidak berseberangan ada berapa? Yang tidak berseberangan. Nah, kan yang berseberangan ada 3 tadi. Totalnya lima Ya, belas. Berarti yang tidak ada berapa? Yang tidak berseberangan. Ya ada, kan total dikurangi. Yang berseberangan gitu aja toh. Gak usah bingung. 15 kurangi 3. ya, Berapa? 12. 12. Berarti yang tidak berseberangan ada 12. Nah, berarti nyari peluangnya gimana? Peluang itu adalah, jadi kalau peluang X gitu ya, jadi yaitu peluang A, berarti peluang A biasa nih. Peluang A berarti NA per NS. Nah, NA itu yang peluang kejadian. Ya, jadi ini peluang kejadian. Kejadian itu tadi kan yang tidak berseberangan. Yang tidak berseberangan berapa? 12. 12. Berarti semestane 15. betul. Berarti 12 per 15. 15. Sederhanakan, Dek. Sama-sama bagi 3. Berapa? Hmm, 12 4 bagi 3, 4. per 15 bagi 3, 5. berarti jawabannya 4 per 5. betul. Yang B. ini. Nah, gitu ya caranya nih. Hmm. Kasusnya tapi seperti ini beda terus sih, Dek. Peluang-peluang seperti ini kasusnya banyak ribuan soal tentang peluang. Jadi harus mulai terbiasa dengan kombinasi permutasi dan faktorial seperti ini. Kayak kalau kamu milih sekretaris, wakil ketua, ketua, misal ada 5 pasang ketua, 5 calon. Yang dipilih ke babak final cuma 2. Ya berarti ya pakai kombinasi kayak kayak gitu. Jadi atau permutasi ya, berarti berarti kayak 5 dipilih 2 berarti 5C2. Nah, penggunaannya seperti seperti itu deh. Yang Tapi X biasanya lebih kalau kecil. Yang yang X ya yang lebih X kecil no. Ya kan selalu selalu dipilih. kecil. Iya, lah kan Hmm. kalau ada 10 dipilih 3 ya, 10 C3 gitu. Ya, kalau bawahnya, kalau bawahnya lebih besar ya negatif no, nggak bisa no. Ya, oke, lanjut. 10. 5 tahun yang akan datang, usia seorang ibu 3 kali usia anaknya. 15 tahun yang akan datang, usia ibu tersebut 2 kali usia anaknya. Berapa tahun selisih usia ibu dan anaknya tersebut sekarang? Nah, berarti berapa tahun? Kita buat model matematikanya dulu. 5 tahun yang akan datang. Nah, berarti kita misalkan di sini ada usia ibu dan usia anak. Misalkan kalau usia ibu apa pengennya? Misalkan apa, Dek? X. X, oke. Yang anak Y ya Y. pasangannya. Nah, terus kita buat modelnya. Usia 5. seorang ibu 3 kali usia anaknya. Berarti?
Berarti X plus 5. Nah, jadi persamaan pertama adalah X ditambah 5. Kenapa 5? Karena 5 tahun yang akan 5 tahun. datang. Nah, nah 5 tahun yang akan datang berarti usia ibu ditambah 5 tahun. Usia seorang anak itu 3 kali ya. Usia seorang ibu 3 kali usia anaknya. Berarti 3 kalinya Y ditambah 5. Anaknya juga tambah 5 kan masa yang akan datang dia. Kalau yang lalu, kamu pakainya minus ya. Jadi pahami kata-katanya. Kalau 5 tahun yang lalu berarti pakai minus. Kalau yang datang berarti pakai plus. Nah, persamaan pertama seperti itu. Persamaan yang kedua gimana? 15 tahun yang akan datang. Usia X. ibu. Plus Nah, berarti usia ibu. X plus 15 sama dengan berapa? 2 kali usia dua anaknya. kali Berarti ya 2 kali Y plus berapa? Y 15. Nah, berarti kita udah punya dua persamaan. Berarti bisa dibikin persamaan linear. Dua variabel. Cari X dan Y-nya. Yuk, yang persamaan pertama. Kita kerjakan dulu ya, Dek. Yuk. Berarti X plus 5 sama dengan berapa? Masukkan. 3 kali Y, 3 kali 5. Y 3Y Y plus tambah 15. mm, jadi kan yang Oh, huruf-huruf di ruas kiri semua. Berarti X. 3Y ini kalau dipindah jadi kiri jadi negatif. X. Sama dengan 15 dikurangi 5. 5-nya pindah ke ruas kanan jadi negatif. Berarti X min Y, X min 3Y berapa? 15 kurangi 5. Ini 10. Ya, ini persamaan pertama nih. Udah jadi. Sekarang yang kedua tadi, Dek. Berarti X ditambah 15 sama dengan 2 kali Y. 2 2, kali 15. 2Y tambah Nambah berapa? 2 kali 30. 15, 30. Nah, habis itu yang huruf di ruas kiri semua. X min 2Y sama dengan 30. 15-nya pindah ke ruas kanan, jadi min. Nah, berarti X min 2Y berapa? 30 Eh, min 15. 15. Mm. Berarti persamaan kedua udah jadi nih. Lalu kita eliminasi substitusi. Ini bisa di-enter kah? Bentar, ini tak enter. Bisa nggak? Melu. Gila. Waduh. Oke, ya udah. Udahlah. Oke, yuk berarti dek, eliminasi substitusi. Persamaannya ada berapa tadi? Ada 2. Nah, ini dieliminasi substitusi. Berarti ditulis ulang. X X min min 3Y sama dengan 10 sama X min 2Y sama dengan 15. Ya kan? Nah, dikurang. Kenapa dikurang? Biar X-nya habis. X min X kan 0. Berarti min 3 plus 2. Min 3 plus 2 berapa? 5. Sik bener toh?
Hutang 3 disaur 2 kok. Min 3 plus 5. Ini min loh, ada minnya loh. Hati-hati kalau menjumlahkan negatif. Jangan langsung ditambah. Hutang 3 Y. disaur 2. Berarti min Y. Min, jangan lupa minnya. Ini min ya, hati-hati. Terus 10 kurangi 15 berapa? Hmm, Min 5. Min 5. Berarti Y sama dengan minnya corek. Nah, berarti Y-nya 5. Terus cari X-nya, masukkan ke persamaan yang paling mudah. Masukkan persamaan ke persamaan yang paling mudah. Substitusi biar cari X-nya. Nah, ambil saja persamaan yang ini. Yo, berarti X min 2Y sama dengan 15. Y-nya dimasukkan 5. Ya, diganti istilahnya. Berarti berapa? X min 2 dikali 5 sama dengan 15. Berarti berapa? X min 2 kali 5 adalah Eh, berapa? Ayo, langsung X dijawab. min 10. 10 sama dengan 15. Berarti X-nya berapa? 15, 10-nya dipindah dari negatif jadi Tambah 10. berarti X-nya 25. X-nya 25. Nanti udah ketemu ya. X sama Y-nya udah ketemu. Yang ditanyain tadi apa? Yang ditanyain Hmm, adalah selisih. Selisih usia ibu dan anaknya sekarang. Berapa selisihnya, Dek? Selisihnya dikurangi Hmm, berarti X min 25 Y. Y. Berapa X min Y? 25 dikurangi 5. 20. 25 dikurangi. Cek, Belum kayaknya ini tahu. tuh. 25 kurangi 5 ya. Y-nya berapa? 5. Jawabannya berarti 10. 20. Berarti jawabannya yang mana? Yang D. D. Nah, oke. 10 nomor ini. Nah, ini lebih mudah ya daripada soal-soal kemarin. Nah, ini sebenarnya dasar-dasar nih. Tapi semakin ke bawah, ya semakin sulit nantinya. Masih ada 5 soal buat PR lah. Nah, masih banyak sebenarnya paket-paket soal yang belum dikerjakan. Oke, adakah yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tadi ada yang belum paham. Yang nomor 88. Nomor 8 tadi. Nomor 8. Nih, peluang ini tadi tuh. Kenapa? Mm-mm. Apa yang Yang kamu tanyakan? di Yang apa? akan disusun bulan. Kelipatan kelima Kelipatan berarti 5. Kelipatan 5 itu berarti belakangnya kalau nggak 5 ya 0. Ya, contohnya apa? Contoh.
Ya, contoh bilangannya kalau pengen contoh. 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Bla 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 lah intinya. Berarti belakangnya kalau nggak 5 ya, nol. Bener? Betul. Mm-mm. Di sini, di soal, itu kita hanya dibatasi angka 2, 3, 4, 5, dan 6 saja. Artinya 1 dan 7 ke atas nggak dipakai. Ya, kita hanya punya 5 pilihan. Nah, hanya punya 5 pilihan sesuai soal. Ya, nah kan di sini 3 angka, Dek. Nah, kalau 3 Mm-mm. angka berarti dia ratusan. Ya, ratusan. Nah, kalau 4 ribuan, kalau 5 ratusan ribu, gitu ya intinya. Nah, ini ratusan lah. Kalau 20 puluhan, kalau satu satuan, gitu ya. Berarti kalau ratusan, otomatis yang paling berpengaruh adalah yang paling belakang. Ya kan? Kan kita ngomongin kelipatan 5. Intinya yang paling inti adalah yang belakang. Ya. Ya. Intinya yang paling belakang, yang paling inti. Nah, berarti yang belakang itu pilihannya ada berapa angka yang bisa masuk? Cuma angka berapa? Kan yang belakang cuma bisa 5 sama 5. 0. Berarti yang bisa berapa? 5 ini tok 5. toh? Ya udah. Berarti pilihan belakang cuma ada satu pilihan. Nah, masuk ke sini. Satu, ya. Terus yang puluhan bisa berapa? Bisa semua? Hmm. Contoh, contoh, contoh. Nentuinnya gitu gimana? Gini loh, Dek. Jadi ini kita masukin angka-angka yang memungkinkan, ya. Jadi yang kalau paling belakang itu hanya bisa 2 angka, sedangkan di pilihan itu cuma ada 5, ya berarti cuma satu pilihan. Terus yang tengah kan bisa semua, Dek. Kayak 1, 2, 5, 1, 3, 5, 1, 4, 5, 1, 5, 5, 1, 6, 5. Nah ini kelipatan 5 semua toh? Ya enggak? Mm-mm. Lah berarti 2, 3, 4, 5, 6 ini. Nah berarti yang tengah juga ada 5 pilihan. Dia, ya kan? Nah berarti masuk ke sini. Nah 5 pilihan. Makanya ini juga 5. Gitu loh. Paham? Intinya yang tengah sama depan tuh nggak ngaruh. Artinya semua bisa masuk selama yang paling belakang tuh 5 0. Itu intinya. Ya, berarti depan. Mau depan 2 lah, 3, 4, 5, 6. Juga ngaruh. Intinya yang paling buri kudune 5 wis wis kuwi intine. Berarti yang paling depan juga ada 5 Mm. pilihan. Ya wes. Nah, berarti dalam kotak ada 5, 5, 1. Nah, berarti kalau varian sudah seperti itu, kotak-kotak itu artinya pembatasnya kali ya. Jadi 5 kali 5 kali 1. Berarti totalnya adalah 25. Berarti banyak bilangan yang disusun tuh ada 25 dek totale. Nek gelem buktekno dhewe ya. Maksudnya piye buktek kene ya pakai 1, 2, 5, 1, 3, 5, 1, 4. Nah, ya kalau pengen buktiin kayak gini. Nih, kalau satu ya, kalau satu pakai oren aja lah. Kalau satu, nah, satu itu kan bisa 5 juga toh. 1, 3, 5, 1, 2, 5, 1, 4, 5, 1, 5, 5, 1, 5, 6, 1, 5, 5, 1, 6, 5. Nah, yang satu ada 5.
Ini dua, ding. Kok satu kan satu nggak ada. Ini dua ya, sorry, sorry. Ini dua. Nah, kalau kamu pengen membuktikan. Terus yang tiga, depannya tiga. Ya sama, ada lima. Ya. Yang empat, sama juga ada lima. Yang lima, ada lima juga. Yang enam terakhir, yo ada lima. Berarti berapa? Lima. Nah, berarti ada berapa ini? Ada Dua, berapa? tiga, lima. Sat. Ada lima. Nah, ada lima toh? Lima kali lima. Oh, satu, dua, tiga, empat, lima. Lima kali lima, dua lima. Bener kan? Nah, jadi itu pembuktiannya. Aslinya coro gampang. Kayak coro bodone ngono lho, Dek. Kayak kamu kalau menghitung kayak gini kan kesuwen. Istilahnya ya, pakai kotak-kotak ini kan cepet gitu. Pilihan dimasuk-masukkan aja. Kalau cara pembuktiannya ya seperti ini. Dua ini ada lima, tiga ini ada lima, empat ada lima, lima ada lima, enam ada lima. Yaudah, totalnya banyak bilangan yang dapat disusun. Tiga angka yang kelipatan. Lima adalah 25. Itu. Paham? Oh, Hmm. oke. Oke, oke, oke. Paham. Ada lagi yang pengen ditanyain. Udah nggak? Ya. Udah? Yakin? Hmm. Di pengurangan itu maksudnya yang nomor 10 tadi Hmm. yang di Y kan sebelumnya minus boleh dicoret. Yang di pengurangan boleh dicoret. Mana? Tunjukkan. Mana yang mana? Yang, Sendi, yang sendi. minus Y sama dengan minus 5 jadi ini Y sama dengan Y. Oh, itu kamu bingung tau. Pas nata cepet kayak gini mau. Alah. Kayak gini ya, tuh. Si pennya ini agak bermasalah ini. Tidak terdeteksi. Bacomnya tidak terdeteksi. Oke, ini aja lah. Nah, ini kenapa bisa jadi lima? Nggak main lima itu tuh maksudmu? Mm-mm. Oh, Boleh, nah, boleh dicoret. boleh dicoret. Kan sama saja gini. Sama saja kalau Y sama dengan minus 5 per minus satu. Kan aslinya depan Y itu kan min satu toh. Seret, Mm. seret. Negatif kan negatif kan positif. Atau negatif bagi negatif ya positif. Udah kan dicoret. Berarti jawabannya ya 5. Oh, Gitu. Y sama dengan 5. Gitu. ya, ya. Ya, ya. Paham toh? Kanan kanan kiri boleh dicoret tadi min 5. Asalkan satu ya. Asalkan min Y sama dengan min 5. Beda lagi kalau nanti min Y sama dengan min 5 plus 6. Ya, min yang mbok coret itu nggak oleh. Ya, pembatasnya harus kali. Kalau satu angka kan boleh. Sama aja ada Hmm. min satu sama min satu. Coret-coret udah. Itu aja. Dah. Ya. Udah gampang tadi. Ya, kalau udah terbiasa mengerjakan. Kalau kalau baru mengenal nanti kamu bisa cari soal-soal yang mirip, Dek. Ya, soal-soal yang mirip. Oke? Udah ya. Oke. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan pertemuan hari ini dengan lancar. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan, marilah kita tutup dengan membaca doa. Agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat di depannya dan dipermudah dalam menghadapi tes SNBT 2025 ini dengan baik dan lancar. Berdoa mulai.
Udah selesai. Kita documentation dulu. Oke. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Dek Kalbi atas rutman hari ini. Berarti berarti ini udah full ya 20 pertemuan. Iya, Nah, berarti kamu pengen lanjut nggak? Mau sampai tes gitu. nggak Nah, tahu. oke, Ini bahas belum bahas ada. nanti aja. Oh, kalau kamu Hmm, pengennya belajar sendiri juga nggak apa-apa ya. Jadi iya, pesannya jangan terlena ya, walaupun agak lama kamu dapatnya sesi akhir. Nah, tapi hmm, terus ditingkatin belajarnya. Kalau merasa kurang di PKPM atau PU ya pelajari itu saja, karena literasi hanyalah pemahaman bacaan. Ya, artinya kita bisa baca hanya pada soal-soal tertentu. Oke? Karena sudah ditanyakan dan sudah selesai. Maaf atas ada kekurangan. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih, Bye-bye. Sama-sama. Sampai jumpa lagi. ya. Okay, guys. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe. And don't forget to turn notification supaya kalian tidak mendapatkan konten baru aku. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you in the next video. Peace.